Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang menggunakan kamera DSLR. Sebelumnya, untuk bagi teman-teman yang belum pernah mengetahui atau belum pernah mengoperasikan tentang kamera ini, kamera DSLR itu sebenarnya singkatan ya dari Digital Single Lens Reflex. Kalau sebelumnya DSLR itu adalah kamera SLR, jadi sebelum digital dia adalah kamera SLR, yaitu kamera yang menggunakan lensa terpisah serta menggunakan jendela bidik dan lensanya bisa diganti-ganti, tetapi untuk penyimpanan atau hasil dari mengcapture atau hasil jepret fotonya tidak berupa file memori tetapi berupa lembaran klise, dan di situ tentu kita tidak menemukan yang namanya LCD atau layar karena dia tidak menggunakan fungsi digital. Dan kelebihan dari kamera digital ini adalah kita bisa langsung melihat hasilnya serta kita bisa menggunakan memori tersebut berulang kali, dan kita tidak perlu beli memori lagi seperti kita menggunakan HP. Ketika tidak cocok langsung bisa kita hapus. Serta di sini juga bisa digunakan untuk record video. Dan berbeda dengan kamera SLR yang sebelumnya, yaitu menggunakan laser, di situ tidak bisa digunakan untuk merekam video. Nah, kamera DSLR ini sendiri sebenarnya sekarang sudah agak ketinggalan karena sekarang sudah marak yang namanya kamera mirrorless atau mirrorless, ngejanya gimana ya sebenarnya. Kamera tersebut tidak menggunakan jendela bidik lagi, tetapi sudah menggunakan langsung ke live view atau previewnya itu langsung seperti kita merekord menggunakan HP. Nah, di sini ketika kita menggunakan kamera DSLR itu kelebihannya adalah untuk belajar itu tidak perlu menggunakan baterai ya. Tanpa baterai pun kita masih bisa mengintip menggunakan jendela bidiknya. Jadi kita tinggal membuka, kita sudah bisa latihan untuk zoom in, zoom out ya, tentang penggunaan manual lensanya, zoom in, zoom out, dan itu cocok untuk pembelajar. Jadi di sini konteks saya adalah untuk anak-anak yang baru belajar tentang kamera DSLR itu sendiri. Nah, kamera DSLR ini memang jenisnya banyak sekali, mereknya banyak sekali. Kebetulan saja di sini yang kita miliki adalah Nikon yang mungkin harganya dulu terjangkau ya, atau mungkin di pasaran banyak jenis ini. Jadi ada Nikon D5100, ada 3100, yang kebetulan yang 5000 ini rusak ya, ini mirrornya, jendelanya nggak mau balik, habis nyepret ke atas dia nggak mau turun, jadi perlu kita servis. Nah, kebetulan yang ini punya salah satu teman, jadi kita pinjam. Untuk lensanya juga bisa diganti-ganti ya. Nah, ini lensanya bisa diganti-ganti. Jadi kelebihannya dia adalah lensanya bisa diganti dan juga kita bisa memanfaatkannya sebagai recording dari video. Meskipun kepraktisannya itu masih lebih praktis HP ya, tetapi di sini kita fokus pada penggunaan lensanya karena lensanya bisa diganti-ganti, kita bisa merekord jarak jauh dan juga kita bisa membuat fokusnya itu menjadi ada blur-blurnya itu. Kalau dengan menggunakan kamera DSLR itu bisa lebih menarik dan kita bisa lebih mengeksplor lebih luas dari penggunaan kamera itu sendiri. Dan untuk kamera DSLR ini saya jelaskan secara singkat bagi yang belum pernah menggunakan. Kamera DSLR yaitu kamera yang mempunyai jendela bidik, namanya viewfinder. Nah, kenapa jendela bidiknya di sini? Karena di sini ada kaca ya, yang memantulkan dari sini, mantul ke dalam, ke atas seperti periskop kalau di kapal selam ya. Masuk ke sini, kemudian barulah kita bisa melihatnya. Baru ketika dia jepret ya atau nge-shoot, cahaya dari sini langsung masuk ke sensor, barulah diterima ke memori. Begitu cara kerjanya. Lalu bagaimana perbedaan dia dengan mirrorless? Mirrorless itu tanpa jendela bidik ya. Jadi kalau ada yang pakai jendela bidik tentu itu adalah digital dan itu bukan mekanik. Jadi kalau tanpa kita nyalakan, kita ngintip tidak bisa kalau pakai kamera mirrorless.
Nah, sedangkan kalau pakai kamera DSLR ini untuk belajar masih bisa meskipun tanpa baterai, tetapi ya tetap bisa digunakan untuk jepret ya. Nah, di sini dia ada body, ada lensa, kemudian ada jendela bidik, kemudian ada LCD, kemudian ada kontrol-kontrol di sini ya. Nah, kontrol-kontrol di sini adalah banyak, mulai dari makro, kemudian high speed, kemudian auto dan lain sebagainya. Kemudian juga kamera ini juga sudah dilengkapi dengan settingan kecepatan, settingan diafragma, kemudian atau bukaan ya. Kemudian ada juga settingan dari ISO. Nah, ISO-nya ini kalau tidak salah sampai ke 6400 mungkin ya. Kebetulan baterainya saya cas. Nah, terus kamera ini sendiri apakah cocok untuk 2024? Saya rasa untuk belajar masih cocok saja. Kebetulan saya punya beberapa siswa atau anak didik yang masih menggunakan kamera ini untuk berfoto atau dokumentasi kegiatan. Selain itu mereka juga masih mengikuti saya dalam kegiatan ekstrakurikuler fotografi. Lalu bagaimana mereka belajar ini dari nol? Tentu belajar ini dari nol itu agak panjang ya durasinya, jadi kita nggak bisa instan sekali pertemuan langsung bisa pakai kayak kamera HP, karena kita harus menjelaskan dulu kamera ini cara kerjanya bagaimana, terus kenapa kamera ini kamera saja sebesar ini, kalau HP kan kecil ya. Itu harus kita jelaskan dulu fungsi-fungsinya, terus cara mengoperasikannya, terus kemudian cara merawatnya, serta cara kita untuk melepas, memasang kamera, lensa, kita lepas baterai, kita lepas memori, itu bagaimana caranya. Dan itu perlu waktu karena anak-anak tahu sendiri, anak-anak itu pasti ada yang agak kasar, kemudian kurang hati-hati, dan itu harus terus kita bimbing biar anak-anak itu bisa menggunakan kamera ini dengan baik. Jadi beberapa siswa saya itu ada yang menggunakan kamera ini kameranya sendiri, jadi kita hanya mengajarkan tekniknya. Jadi kenapa warnanya kok nggak berubah, kok biru semua, atau warnanya terlalu kuning, atau kenapa ketika dijepret itu terlalu putih atau lemot ketika jepret, karena ada fungsi-fungsi manual di situ yang belum mereka ketahui. Kebanyakan siswa saya memang peralihan dari SD ke SMP, tentu belajarnya mulai dari nol lah setelahnya. Jadi penggunaan ini kalau menggunakan menu auto tentu banyak orang yang bisa, tetapi menu auto atau otomatis itu akan menjadi kendala ketika kita mungkin ingin nge-shoot benda bergerak atau ingin membuat syuting malam hari, panning, kemudian rail light atau apa namanya garis lampu yang jalan panjang itu, terus kemudian apalagi ya, low speed ya, atau panning, terus ada juga foto malam yang perlu menggunakan tripod. Tentu itu perlu dasar-dasar yang kita sampaikan kepada anak-anak atau mungkin orang dewasa yang masih pemula, sehingga ketika sudah tahu trik dasarnya, sudah tahu apa namanya perbedaan dasar dari kamera-kamera ini, baik DSLR atau mirrorless ya, itu nanti kedepannya biar mereka bisa mengeksplor sendiri ketika sudah tahu triknya. Kalau high speed itu gimana, kalau low speed itu gimana, kalau cahaya redup itu bagaimana, atau ketika kita butuh untuk sesuatu yang cepat, ketika misalkan jepret di momen-momen sport atau olahraga, itu apa yang harus kita lakukan dalam settingan ini, karena tidak semuanya bisa tercover oleh menu auto ya. Auto ini boleh saja digunakan ya, tetapi tidak semua momen bisa kita capture dengan baik dengan menu auto ya. Terus untuk kamera ini sendiri memang sebenarnya sudah lama ya, ini nggak tahu mungkin 2010 atau 2011 mungkin ya, udah lama. Kalau untuk keluaran terbaru sepertinya sih masih ada, tetapi harganya cukup bersaing juga dengan kamera mirrorless ya. Jadi untuk era sekarang memang untuk beli baru ya lebih rekomen beli ke mirrorless karena lebih praktis, untuk videonya juga lebih bagus, kemudian hampir tampilannya yang ditampilkan itu dengan hasil jepretannya itu sudah hampir sama, yaitu tidak beda jauh. Jadi kalau kita live view-nya itu atau previewnya itu dengan hasilnya nanti berbeda, itu kan juga mengganggu untuk kita sendiri.
hasilnya tidak sesuai itu juga cukup mengganggu. Karena ada pengalaman saya itu jepret menggunakan kamera merek S ya, itu ketika kita jepret ya atau ketika kita capture menggunakan menu manual itu tidak ketika kita pindah ke HP atau ke laptop hasilnya berbeda jauh sekali. Tapi ketika kita menggunakan menu otomatis, hasil jepretan kita itu ketika kita pindah ya tidak terpaut jauh berbeda dari kontrasnya dan lain sebagainya. Sedangkan ketika kita menggunakan lensa macam menggunakan pengaturan manual, di situ dia hasilnya itu jauh sekali. Jadi ketika kita jepret sudah oke, kemudian ketika kita pindah ke HP di situ jepretannya loh kok kontras sekali. Nah itu awal-awal saya menggunakannya di situ akhirnya beralih lah, saya sering menggunakan mode otomatis. Apalagi saya lebih sering untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan, jadi masih bisa dikondisikan dengan mudah ya. Tentu beda ketika kita akan jepret freeze atau membekukan gerakan ya, tentunya itu pasti kita memerlukan speed yang tinggi, tapi saya tidak terlalu membutuhkan itu ketika